Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Wahid dengan NBI 14623000006 kelas R. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek kecerdasan artifisial. Oke, untuk isi presentasi saya akan menjelaskan tentang bab pendahuluan terlebih dahulu. Untuk masalah hipotiroidisme sering terdiagnosis terlambat karena gejala ringan dan muncul perlahan. Untuk solusi, sistem pakar berbasis fusi dapat membantu diagnosis lebih akurat. Dan untuk tujuan mengatasi keterbatasan metode diagnosis tradisional dan mempertimbangkan ketidakpastian data medis. Untuk kasus dan rule, kasus 1 gejala fatigue dan TSH yaitu tinggi, T4 rendah, diagnosisnya hipotiroidisme. Untuk rule-nya, jika fatigue ada, TSH tinggi dan T4 rendah maka hipotiroidisme. Dan untuk kasus 2 gejala tidak ada fatigue, TSH normal, T4 normal, diagnosis normal. Dan untuk rule-nya, jika tidak ada fatigue atau TSH normal atau T4 normal, maka hasilnya akan normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Eka Saputra dengan NBI 1462/2018. Saya akan melanjutkan tentang bab berikutnya, deskripsi sistem. Kelas keputusannya ada 3, 1 normal, subklinis, hipotiroidisme, dan ketiga hipotiroidisme. Untuk komponen utamanya adalah gejala fatigue atau kelelahan. Kelelahan adalah salah satu gejala utama yang harus ada untuk mendukung diagnosis hipotiroidisme. Ini adalah subkategori dari diagnosa yang mencakup berbagai gejala yang terkait. Untuk tes laboratoriumnya, TSH tinggi dan T4 rendah. Tes laboratorium ini mencakup hasil tes yang diperlukan untuk diagnosis. Dalam graf ini terdapat 2 tes yang relevan. TSH, hormon perangsang tiroid. Hasil TSH yang tinggi dapat menunjukkan hipotiroidisme. Dan untuk T4 juga merupakan indikator penting dari hipotiroidisme. Dan untuk logika N dan OR menentukan hubungan antara gejala dan tes untuk menghasilkan diagnosis. Contohnya ada di gambar belakang saya. Untuk kasus sendiri adalah gejala fatigue, TSH tinggi, T4 normal, diagnosis subklinis hipotiroidisme. Untuk rules, jika fatigue ada, TSH tinggi dan T4 normal maka subklinis hipotiroidisme. Dan kasus 4, gejala tidak ada fatigue, TSH tinggi, T4 rendah, diagnosis normal. Jika tidak ada fatigue maka normal meskipun tes abnormal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewanggara Pastino dengan NBI 14623037. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang teman saya tadi lakukan. Di sini saya akan menjelaskan proses intervensi dan manfaat. Proses intervensi menginput data pasien, terus mencocokkan dengan aturan fusi. Berikutnya adalah dengan diagnosa. Kedua, manfaat sistem. Di sini ada di medis, diagnosis lebih akurat dan efisien. Dari segi teknologi, pengembangan sistem pakar berbasis fusi. Ekonomi, secara ekonomis mengurangi biaya diagnostik, dan secara sosial akses kesehatan lebih luas di daerah terpencil. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa cara atau program dari fusi, program yang dirancang untuk fusi itu sendiri. Di sini saya menggunakan kode prolog dan saya menggunakan SWI. Pertama di sini adalah untuk deklarasi fakta dinamis menggunakan /dinamik gejala.
Ini terserah mau dikasih nama apa, nanti yang penting pemanggilannya sama. Dan ini ada aturan fungsi untuk diagnosis hipotiroid. Di pertama kita akan menggunakan pemanggilan variabel diagnosis dan beri nama hipotiroid. Di gejala ini kita menambahkan gejala-gejala yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari mulai kelelahan, berat badan, depresi, terus suhu badan, itu kita masukkan semuanya. Dan di rumus kedua kita muat kasus-kasus yang terjadi di kode program ini. Ini ada predikat untuk memuat data kasus ke dalam fakta dinamis. Di sini kita masukkan semua gejala-gejalanya. Ini untuk pemanggilan ya. Kedua ada query untuk menampilkan. Jadi nanti kita bisa menampilkan di sini tabel yang kita buat. Sebentar, saya akan perbesar kodenya. Jadi di sini saya menggunakan angka ya untuk mendeteksi benar atau salahnya, ada gejala atau tidaknya, berapa parahnya. Dan ini di atas tadi kita udah kasih, jika 0 itu tidak ada gejala, 1 itu ringan, 2 itu sedang, dan 3 itu berat. Di sini pertama breadline ini untuk membaca dulu apa yang kita mau keluarkan. Pertama ada kasus, fatigue, weight gain, depression, hair loss. Itu semua kita masukkan dulu ke dalam breadline untuk nantinya menampilkan seperti tabel yang kita tuliskan. Kedua ada format. Format ini untuk menampilkan dari yang kita tulis tadi di atas. Berikut ini ada data gejala pasien, yaitu data pertama itu 1. Ini kita masukkan saja di sini jika ada yang seperti di atas tadi, kayak 2 itu sedang, 1 itu ringan, kalau 0 tidak ada, dan 3 itu gejala berat. Dan untuk melakukan running, pertama kita akan menulis dulu diagnosa. Kita akan melakukan running. Ini dia akan mendeteksi semua gejala-gejala yang kita masukkan tadi. Jika semua dirasa positif hipotiroid, maka di sini akan menampilkan true. Dan di sini saya menginputkan ini tidak semuanya positif terkena hipotiroid, makanya di sini adalah false. Kedua, kita menggunakan query, menulis dulu diagnosa. Kita akan melakukan running. Ini dia akan mendeteksi semua gejala-gejala yang kita masukkan tadi. Jika semua dirasa positif hipotiroid, maka di sini akan menampilkan true. Dan di sini saya menginputkan ini tidak semuanya positif terkena hipotiroid, makanya di sini adalah false. Kedua, kita menggunakan query data tabel. Ini untuk menampilkan data tadi yang kita buat, dan data-data ini nanti akan ditampilkan di bawahnya. Nah, ini kan sudah tertata. Ini memang maaf saya kurang tahu untuk menambahkan untuk menyelaraskannya. Jadi ini bisa diurutkan dari kasus pertama ada
fatigue-nya 2 berarti dia sedang. Untuk kasus kedua fatigue-nya 1 berarti dia ringan. Kalau 4 tidak ada gejala dan 3 ada gejala berat. Di sini kita bisa mengakumulasikan semua data di sini dari mulai fatigue, weak brain, depresi, semuanya kita akumulasi dan kita ada rumusnya untuk mengetahui itu termasuk dalam kategori tersebut atau tidak. Jika dia masuk ke dalam kategori didiagnosis, dia akan muncul kalimat hipotiroid. Jika dia tidak memenuhi kriteria yang kita masukkan di dalam program tersebut, maka dia akan menampilkan tidak hipotiroid atau tidak terjangkit. Ya, seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.